Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan dan Teknologi Pancabakti Banjarnegara kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Jasri, Magister Manajemen, Magister Teknik, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sama Allah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i was sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Siti Fatomah selaku Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Magetan, tentu serombongan dan seluruh pengurusnya, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang saya hormati Bapak Pimpinan, pengurus, pengawas dari Yayasan Pendidikan dan Banjarnegara, Bapak kepala sekolah seluruh Pancabakti dengan seluruh wakil kepala sekolah dan Bupati yang berada di tempat ini. Kami undangan kita bisa bersatu yang berbahagia. Tentu bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat hidayah karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua bertemu di tempat ini, itu sudah kehendak Allah. Apa yang terjadi pada diri kita itu sudah kehendak Allah. Di tempat inilah Magetan dengan Banjarnegara ditemukan istri bupati. Jangan Bu, itu istri bupati kan? Bupati saja, gajinya itu dibuang saja. Saya senang nyebut istri bupati, gajinya nggak usah. Dan saya doakan bisa kenyalon ya Bu, Bapak ya. Tapi ini Ibu Bupati beruntung ini, karena Bapak Bupatinya jadi bupati tidak ragat ya. Iya, tidak usah kampanye, hanya tunduk baik ya. Tentu Pak Ibu Gubernur tentu sudah memilih Bapak ini Pak, apa namanya ya, Pak Herkunati ya. Tentu itu yang terbaik, yang matang itu. Pak itu mesti sudah berkomitmen. Selamat ya Bu, dan jabatan sampai berakhir nanti selamat ibadah. Bersyukur, selamat datang Ibu serombongan dari Magetan hingga Banjarnegara. Juga teman-teman dari Pancabakti Banjarnegara, kepala sekolah, saya terima kasih ini atas kesediaannya menerima saudara kita yang dari Magetan, jauh-jauh ini dari Magetan. Kita juga baru capek ini Bu, kemarin dijak melencer kunjungan industri ke Surabaya, kemudian terus siswa minta nyabrang ke Pulau Dewata. Sekalian. Tapi alhamdulillah di sana sumur sudah tidak ada ya. Hanya satu dua lah sedikit-sedikit. Dan sampai sini kita berangkat dari Akad sampai pulang sampai sini kemarin jam 11 hari Jumat. Semuanya selamat. Kemudian begini Bu, saya minta maaf sekali ya. Kami ini yayasan, kenalkan dulu ya Bu. Saya ketua yayasan Bu Jasri namanya. Kemudian ini sesepuh saya ini Bapak Dr. Andi Suwarno, Magister Manajemen MPB. Ini beliau memang kesepuhan saya karena mulai berdiri itu tahun 70 71.
Beliau itu yang paling sepuh. Yang lain sudah dibundut Allah rupanya. Ini paling sepuh. Ini periode yang ini yang tua-tua, yang di bawahnya ini Bu, periode berikutnya. Ada dua yang paling sepuh itu yang sebelahnya itu Pak Parno. Itu mantan orang DPU dulu itu ikut pengajian tempat ini. Saya kenalkan untuk sekretarisnya Pak Aji. Ini dulu bapaknya kepala PU di sini Bu. Dan sebelahnya itu Pak Agus Partono. Salah jurusan karena sarjana hukum mengajar di sini. Tapi ada SPD-nya juga ada. Dan juga ini sebagai anggota yayasan sebelahnya Pak kepala sekolah dulu. Kepala sekolah lama. Setelah saya itu Pak Agus Partono. Saya Pak Agus ya. Pak Agus. Sebelahnya itu Pak Imam Musta'ad, Dr. Anisman Musta'ad. Itu di Yayasan Bendahara. Ya pengalaman dulu sebagai KPU. Di anggota KPU Banjarnegara. Kalau masalah pemilu itu ya dia paham. Sebelahnya Pak Parno tadi di pengawas yayasan. Pak Kuswijaya sebelahnya Dr. Andes itu temannya Bapak ya Pak ya. Sama-sama dari Sulawesi. Tapi aslinya sini. Ini Sulawesi, aslinya Magetan. Pak Kus Sulawesi, gitu, aslinya Banjarnegara. Hijrah Sulawesi terus beberapa tahun kembali ke Jawa. Ini Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini orang 7 di yayasan itu. Kepala sekolah Pak Mul ini, Pak Mul Gianto, SPD, MM. Ini juga tahun terakhir Pak Mul ya? Apa masih ada 1 tahun lagi? Oh iya. Nah, 4 tahun biasanya ganti. Tapi kalau kinerjanya bagus ya bisa diperpanjang lagi 1 periode lagi. Ya, kalau ketiga kali lah pertimbangannya agak rumit. Nah, yang antri sudah banyak. Sebelahnya itu Pak Wakil Kepala Sekolah Pak Pujo. Ini yang memandu KI kemarin itu Wakil Kepala Sekolah. Terus Mas ya. Kemudian Pak Hermawan. Ini bidang kurikulum. Sebelahnya itu perempuan. Bu Hera itu Wakil Kepala Sekolah bidang prasarana. Yang tadi berdoa itu Pak Usman kesiswaan sarjana agama. Sebelahnya KTU Pak Yanwatu KTU. Belakang itu Pak Guru Pengombyong. Perkenalan selesai. Kenapa itu agak grogi karena yang saya hadapi ini lebih SMK-nya lebih bagus daripada kita gitu. Siswanya lebih banyak. Kalau ukurnya itu kan jumlah siswa. Kalau suatu sekolahan itu dengan 5 jurusan atau lebih siswanya sudah 1.800. Ini terbalik rupanya. Jadi mestinya kita ini ketuanya Ibu gitu. Magetan studi banding. Bagaimana supaya dapat siswa banyak ya. Ada triknya, mesti ada triknya. Tapi ini judulnya adalah apa ya? Sharing ilmu gitu ya, sharing pengalaman. Apa-apa ya, itu silaturahmi. Nanti Ibu tak warai caranya jadi bupati. Yang bupati yang selamat. Kan ada bupati yang tidak selamat ya Pak. Alhamdulillah saya 2 periode selamat gitu kan, jadi ya. Jadi nanti ada teorinya. Kemudian sekarang saya ringkes saja. Saya bilang sama teman-teman ini, baik kepala sekolah, ini sekolah ini milik bersama. Rohnya seperti itu.
walaupun ada yayasan, memang yayasan yang punya, tapi ini adalah diakui ini milik bersama, ya milik yayasan, ya milik kepala sekolah dengan seluruh jajarannya, milik bersama aja, ya bareng-bareng. Harusnya seperti itu. Kemudian yayasan kami punya 2 sekolahan, Bu. Yang satu di kota ini sudah 53 tahun berjalan ya umurnya. Dan yang satu ada di kecamatan paling barat sana. Karena untuk ambil siswa dari Purbalingga juga itu perbatasan Purbalingga dan Banjarbarat kita berikan sekolah 2 jurusan di sana dengan jumlah siswa 365. Punya 2. Kemudian Ibu bahwa saya menginginkan sejak dulu bahwa siapapun yang jadi kepala sekolah di sini berani transparan terbuka. Betul sudah dilaksanakan dan bentuklah koperasi. Di semua belanja lewat koperasi kecuali dana BOS. Nah, koperasi ini kan milik kita bersama, jadi kalau ada untung ya dirasakan bersama. Menaikkan harga di atas sedikit pasaran tidak apa-apa, yang penting lewat koperasi. Kemudian akhir tahun ada ART. Kalau bos kita tidak berani yang buri, dan alhamdulillah sekolah kita kalau mungkin termasuk tempatnya Ibu, kalau tidak ada bos kan berlayanan Ibu. Untung pemerintah ngasih bos ya, berdiri tegak. Lahannya cuma seperti ini. Kemarin 5 tahun yang lalu sudah bebaskan lagi di sebelah barat sana. Ya, kurang lebih ada 4.000 ya. 4.000 ya. Ada gedung bantuan dari pusat itu 4 tahun yang lalu. Karena rohnya itu kebersamaan. Pak kepala sekolah ini sudah ada tanah, sudah ada gedung, sudah ada SDM, sudah ada murid. Sudahlah dikelola yang baik. Intinya transparan, dan kalau gurunya sejahtera ya yayasannya sejahtera aja lah gitu, ikuti aja. Kalau gurunya senang ya yayasan juga senang, kepala sekolahnya senang ya saya ikut senang gitu. Udah sapawai aja lah, sapawai seperti itu. Jadi RKS apa ya, rencana anggaran belanja sekolah ya, itu setiap tahun pasti dibahas dan direncanakan. Memang ada perubahan setiap setengah tahun karena dalam perjalanan itu kan cukup ada program mendadak gitu. Nah, itu diadakan perubahan RKS untuk setengah tahun sekali. Dan semuanya yang terjadi di sekolah ini masalah keuangan dan yang lain ini memang dibicarakan dengan yayasan. Yayasan memberi keluasan, kebebasan pada kepala sekolah. Udah, yang penting tadi rencana anggaran itu tahunan itu dari sekolah ditepati saja ini jalan. Kalau kita pada masyarakat lewat itu komite sekolah. Dan selama ini sih tidak ada masalah, baik komite, yayasan maupun kepala sekolah maju bersama-sama, dan pertanggungjawaban juga kepada komite sekolah kita sampaikan. Di Bapak Ibu sekalian, di sini sudah diajarkan keterbukaan. Artinya kepala sekolah ini beri kewenangan penuh. Silahkan. Yang penting yayasan diberi laporan dan ada relnya. Kemudian juga pengangkatan pegawai sekolah juga pengangkatan. Kalau kepala sekolah ini Bapak Ibu sekalian harus menyampaikan visi misi. Kepala sekolah itu diuji dulu, tidak titipannya saya. Kebetulan orang Demak, Bu, saya orang Demak. Kalau ini beliau ini orang Banjarbarat semua nih, saya orang Demak. Dan diuji dulu, calonnya diundang ada berapa orang begitu yang disyarat. Dan visi misinya disampaikan, itu dicari yang terbaik. Kemudian visi misinya kita tagih. Wes, dulu kamu tes
kepala sekolah kan visimu apa dulu? Visimu apa? Kita tagih. Dan dijalankan ini belum. Itu untuk menilai kepala sekolah. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ngusul ke wakil kepala sekolah itu Bu, biasa memang ada aturannya, ada SK-nya. Itu atas dasar usulan dari kepala sekolah. Biasanya lebih dari satu. Jadi kalau kepala sekolah menginginkan bahwa ada penelitian wakil kepala sekolah, ini kepala sekolah mengusul pada yayasan harus lebih dari satu sehingga yayasan nanti bisa milih. Tapi biasanya yayasan hormat pada kepala sekolah Pak Bu. Saya buat senengi singgi. Tapi kepala sekolah jangan dulu ya, jangan KKN ya gitu kan. Ini Pak yang paling bagus ya sudah. Nah, kepala sekolah kan tidak tahu yang tahunya kan ya di sekolahan. Kalau yayasan itu kan tahunya sampai masyarakat. Barangkali yang diusulkan kepala sekolah itu di tengah-tengah masyarakat sana heboh gitu loh. Kepala sekolah saat tidak tahu seperti itu. Dan pengangkatan juga sama, kepala sekolah yang adakan. Kemudian kita menyetujui. Kita fair Bu. Kemarin di sekolah ini saya merasakan sendiri bahwa semua pegawai yayasan adalah ingin meningkatkan kesejahteraannya. Melu tes pegawai negeri itu sejak dulu kita beri kebebasan, silahkan mau ikut tes pegawai negeri silahkan. Nah kemarin kalang kabut kita Bu, ikut P3K itu pertama diterima 9, yang kedua kemarin 7, dari sekolah saya diambil 16 guru. Waduh ini gimana ya, ini kepala sekolahnya sambat-sambat sama yayasan, gimana ya Pak? Kebijakan yayasan betul, tidak apa-apa, saya juga pernah jadi pegawai kok, inginnya sejahtera. Kalau dia bisa ikut tes P3K diterima kan kita bersyukur. Apa sih jelek, udahlah Pak Mul nyurati perguruan tinggi sana, UNES Semarang atau mana lah, di sini dibutuhkan, alhamdulillah sudah terpenuhi lagi. Jadi ya kita tidak ekstrim di sini, kan ada sekolah di tempat kita ini yang ekstrim sekali. Jadi kalau begitu mendengar itu daftar langsung diputus, sudah kamu keluar. Dan seperti itu ya. Di sini enggak. Di sini memang ingin baldatun thayyibatun berburu gitu ya. Yang bergawe sambil ibadah. Apa sih susahnya nyenengake stafnya, nyenengake karyawannya, atau itu berbuat baik. Jadi ya seperti itu Bu, ringkasnya seperti itu saja Bu. Jadi ya lain kali yayasan berkunjung ke sana nih, gantian nih berguru gitu, berguru Pak ya, toto carane muridnya oke sih kepiye ya. Kemarin COVID, kemarin pernah 3 tahun berturut-turut murid saya dirosor Bu, sehingga yayasan dengan kepala sekolah sepakat udah gajinya diturunkan saja. Memangnya yayasan suruh tombok, udah menyesuaikan saja. Murid turun, gaji turun. Murid naik, gaji naik. Ya seperti itu Bu. Ini sudah naik berapa persen ya Pak ya? Hah? Berarti naik normal sama naik. Oh, jadi normal sudah naik. Turun jadi gaji menjadi 80%, terus normal 100%, terus ini di atas normal naik lagi 110%. Nah, gurunya sudah mulai mesem-mesem. Ya, kalau guru mesem ya saya ikut mesem gitu lah. Jadi sama-sama. Dan yayasannya sudah usia semua Bu, ini sudah semua usia semua, jadi ya ketua yang dayani gitulah. Ada jabatan sini yang menolak juga ada Bu, jadi wakil kepala sekolah malah menolak ya ada. Saya tidak senang itu tuh yang kudungnya merah itu. Kemarin udah pamitan sama saya, Pak Jazil lah, aku sudah selesai lah, jangan jadikan wakil kepala sekolah. Mau kemana kamu? Mengajar saja lah. Jabatan menolak. Kalau yang lain lebih jabatan, kalau itu menolak. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, yang prinsip adalah kita hubungannya dengan sekolah bagus, tidak ada masalah. Memang kita jaga bersama-sama.
sekolah kita beri kebebasan untuk merancang, silakan. Actionmu, manajemenmu coba dilaksanakan dengan baik. Kalau guru-guru seneng, aku seneng gitu. Yuk transparan. Jadi kalau mengajukan anggaran bendera akan disebut tunjuk ini, kemudian sekolah juga gitu. Mengajukan anggaran tiap-tiap kepala sekolah jurusan itu untuk kegiatan, kemudian seleksi oleh kepala sekolah, bendera maju yayasan. Ya, saya dengan sekretarisnya dengan bendera Taiwan pasti seperti itu. Jadi sejak dulu seperti itu sehingga uang terkendali. Alhamdulillah bisa sampai sekarang kita bersyukur sama Allah. Itu ya Bu ya. Ya, itu nanti bisa dites tanya jawab. Kalau tanya honornya atau transportnya ketua yayasan berapa ya Pak? 25.000. Jadi kalau saya pakai hardtop itu kan 1 liter 5 kilo ya Pak. Itu warna kuning itu loh Pak. Jadi kalau saya 5 kilo jarak saya di alun-alun sana sini itu 4 kilo ya sisa sedikit. Tapi alhamdulillah kalau hari raya saya dikasih ini THR sama sekolah. Apalagi ya Pak Mul ya? Bersambung gitu. Ya, pas butuh ya baru butuh lah gitu kan. Nanti tahun ajaran baru ya seragam baru ya gitu itu ya kalau guru yang THR ya aku THR gitu kan. Ya, besarannya ya terserah Pak kepala sekolah, kita tidak pernah ngarani yayasan usia enggak. Malah sering ngutangi kita. Pas dalam rata duit, kalau yayasan duit ya sudah pinjam dulu tapi beleknya ya. Kadang-kadang beleknya nanti dia ya loh, masa baru bapaknya udah belek, no gitu kan. Tapi banyak mengembalikan daripada tidak. Ternyata kerja seperti itu Bu, senang sekali. Jadi senang sekali apa di sini akur. Kalau masalah itu hukuman guru yang bolos itu Bu ya, kita kasih tahu. Guru-guru kan yang bolos, udahlah Pak Kepala Sekolah itu tugasmu itu. Kalau sudah 1-2 kali tangani kepala sekolah tidak mempan, dan nanti itu pasrah ke yayasan. Kalau 1, 2, 3 kali digandani kepala sekolah, dibina kepala sekolah kalau tidak mempan, ya sudah ambil dari yayasan nanti yang menasihati. Itu yayasan yang terakhir. Tapi sampai dengan saat ini kepala sekolah belum pernah menyodorkan gurunya pada yayasan. Ada 1-2 tapi sudah bisa diatasi sendiri. Jadi ya menurut saya kok enak-enak saja di tempat ini. Jadi ya ada yang sulit Bu. Yang sulit itu mencari siswa terus terang. Sekolah itu yang sulit itu mencari siswa itu paling sulit. Jadi kalau kepala sekolah dengan teman-temannya ini sudah bisa meningkatkan jumlah siswa per tahun, tak anggap bagus kamu gitu kan. Karena yayasan hanya dorong bohongi saja seperti itu Bu. Nanti ya alhamdulillah. Waktu kemauan mungkin Ibu sambung tanya jawab, dan ini karena sharing ya nanti saya akan tanya sama Ibu. Pak di sana dapat murid banyak itu gimana sih ya? Terus sebenarnya yayasan berapa ya Bu? Berapa ya gitu kan? Mudah-mudahan lebih banyak sana ya. Pak terus Ngapunten. Terima kasih sekali lagi. Satu, jangan sampai lupa ya Bu. Nanti sepulangnya dari sini Bu, Ibu harus beli dawet kayu. Itu yang kita. Ya. Karena para bupati dulu bilang ini turun-temurun. Hei, para bupati itu siapa penggantinya terus turun-temurun. Sampaikan para tamu bahwa kalau ada tamu sugatilah dawet kayu Banjarnegara. Kalau tidak bisa nyugati ya suruh beli aja langsung ya. Karena apa? 5 itu kalau diminum awet muda 10 tahun. 10 tahun Bu, 1 gelas 10 tahun awet muda. Ibu ini saya lihat muda loh. Nanti kalau tambahin dawet tadi tambah muda gitu. Jangan lupa doanya. Ada doanya memang Bu. Doanya cuma bahasa Jawa.
Ya Allah ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rabbi, kula nyuwun diparingi awet muda 10 tahun. Pun mawon yang pangapunten. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan saya minta maaf. Ibu saya doakan serombongan pulang dari sini nanti selamat sampai di rumah, bahagia dalam perjalanan. Nanti jangan lupa mampir ke Dieng ya Bu. Macam-macam di sana, ada macam-macam. Dan kita harus tahu bahwa Dieng itu ada 11 objek wisata, yang 9 itu milik Banjarnegara, yang 2 milik Wonosobo. Ya, kalau yang terkenal kan Wonosobo, tapi dilihat dari objeknya itu yang 9 ada di Banjarnegara. Saya masih ingat saya jadi kepala PU, suaminya itu kepala PU. Tahu, saya tahu. Sering duel dalam hal apa? Berlomba-lomba meningkatkan Adipura. Musa saya Magetan dulu. Banjarnegara Magetan itu biasanya. Boleh Bu Rina itu kan? Gitu kan? Makanya kalau dengan Jawa Timur Magetan itu mesti. Magetan berapa ya? Masuk. Tahun berapa? Ya, tahun 87. 87 terus rame-ramenya Adipura itu kan ya, sampai itu mulai Pak Harto turun itu kan, mulai bintang itu lampunya itu kan 97 kan ya ramai kan, 97 pemilu Golkar menang itu Pak Harto diturunkan, itu mulai Adipura sudah mulai tapi itu maksudnya Bu Fatona Siti Fatona. Salam buat Bapak ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Dharma Wanita Magetan kepada Ibu Siti Hergunati. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan sambutan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas penyambutannya tadi. Kami tidak mengira kalau disambut seperti itu. Kami ya sudah terharu Bapak tadi. Kaget. Ya, doa kami semoga siswa-siswi SMK Pancabakti Banjarnegara diberikan kesuksesan. Apa yang dicita-citakan adik-adik bisa terkabulkan oleh Allah Taala. Selanjutnya kami akan menyampaikan sambutan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Teknologi Banjarnegara. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan para tenaga pendidik pada SMK Pancabakti Banjarnegara. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Dharma Wanita, kepala sekolah, serta tenaga pendidik SMK Yusonegoro Magetan yang mengikuti acara studi biru. Tak undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu sahabatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan studi biru ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi dan SMK Pancabakti Banjarnegara, di mana di tengah-tengah kesibukan beliau telah menerima kunjungan studi biru dari kami. Semoga kebaikan para pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi dan SMK Pancabakti Banjarnegara diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Bapak sudah memperkenalkan pengurus yayasan dari Pendidikan Teknologi dan Pancabakti Banjarnegara. Kami juga akan memperkenalkan diri Bapak. Kami
tadi nama Siti Fatuna sebagai ketua dan sekretaris, mohon maaf berdiri nanti Bapak Dr. Andes Nahari, sekretaris B, dan Bapak Dr. Andes Family Tomino Kelas ini bendahara sebenarnya Bu Suci Lestari. Bapak, kami mohon maaf, beliau kemarin sakit flu jadi tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, wakilnya bendahara Bu Tri, Bu Timurnya Bu Endang. Sedang pengawas yayasan yaitu Bapak Dr. Andus Eko, MPD. Terima kasih. Sedangkan Bapak Kepala Sekolah SMA Yosonegoro Magetan, Bapak Amit Pranan SD MPD, dan 2 orang guru pendamping yaitu Bapak Supadi SPD dan Bapak Sumarno SPD. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun maksud dan tujuan kunjungan dari kami, yang pertama silaturahmi. Kami dari Yayasan Dharma Wanita Magetan akan belajar tentang tata kelola pegawai atau kekaryawanan di Yayasan Pendidikan Teknologi Pancabakti Banjarnegara. Yang ketiga, belajar dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dan keempat, mungkin ke depan dapat terjalin kerjasama antara SMK Pancabakti Banjarnegara dan SMK Yosonegoro Magetan dalam meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan pendidikan. Jadi monggo Bapak, kalau suatu saat nanti keluarga besar dari Yayasan dan SMK Pancabakti ingin silaturahmi ke Yayasan Dharma Wanita, insya Allah kami siap mendampingi panjenengan. Jadi kita saling sharing, berbagi ilmu. Bapak Ibu yang kami hormati, pilihan kami dari Yayasan Dharma Wanita Magetan untuk melakukan studi tiru ini di Yayasan Pendidikan Teknologi Pancabakti Banjarnegara karena kami ingin tahu bagaimana berdirinya Yayasan Pendidikan Teknologi Pancabakti jauh lebih dahulu dan telah banyak mencatat prestasi dan pengalaman dalam pengelolaan lembaga pendidikan, khususnya setingkat sekolah menengah kejuruan. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, izinkan untuk sekian kali kami mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan kunjungan kami, dan kami mohon maaf bila kehadiran kami telah mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian dari Yayasan Pendidikan Teknologi Pancabakti Banjarnegara. Selanjutnya, untuk teknis kegiatan studi tiru sepenuhnya kami serahkan kepada tim perumus tata kelola dari Yayasan Dharma Wanita Magetan. Dan karena kami matur Bapak, kami mohon maaf, saya ini baru 1 bulan belajar. Jadi nanti pendas jangan tangan yang benar. Jujur Bapak saya ini, saya masih belajar. Saya juga tadi mengandai-andai. Ini ibunya kok bisa nil, PKK itu udah sibuk. PKK Ibu Bupati itu sibuk di PKK. Belum Dharma Wanita, saya masih Dharma Wanita juga Bapak. Ya, berusaha. Seneng ini suaminya. Ditinggali terus Bapak. Iya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas suguh-suguh untuk kami. Kami mohon maaf sudah melibatkan panjenengan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bimustaan. Alhamdulillah. Pak Haji Yasri yang saya hormati selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan
Tidak, monggo. Monggo. Apa tadi pun monggo tidak, monggo. Dicicipin niku. Nah saya mangga kan ya pas. Teman-teman dari Yayasan Pendidikan dan Teknologi Panjabakti, Bandar Negara yang hormati, kemudian Bapak Kepala Sekolah, seluruh staf manajemen dan juga Bapak Ibu guru yang saat ini hadir. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi dari Yayasan, jadi banyak terima kasih ini. Ya saya mewakili teman-teman yayasan semuanya ini saya juga terima kasih sekali atas berkenannya menerima kunjungan kami, kemudian juga atas sambutannya. Dan yang kedua ini kami hanya melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan tujuan kami Bapak di sini. Tujuan kami dari Yayasan Dharma Wanita Magetan berkunjung ke SMK YSD ini ingin belajar sebenarnya. Jadi belajar itu kemanapun saya kira nggak ada masalah, dan dimanapun saya yakin pasti ada ilmu yang diambil, yang didapat. Maka dari itu di YPT Panjabakti Banjarnegara ini kami juga berharap nanti ada sesuatu yang bisa kami referensikan terkait dengan tata kelola di yayasan maupun di lembaga yang kami kelola di Yayasan Dharma Wanita. Kemudian terkait dengan kepengurusan tadi Pak Yasin menyampaikan sangat-sangat lengkap. Ini saya juga mau menyampaikan terkait dengan pengurusan yayasan di Dharma Wanita. Saya melengkapi dari yang disampaikan bahwa struktur kepengurusan itu di Yayasan Dharma Wanita Kaum Magetan itu pembinaannya itu ada dua, yaitu yang pertama pembina satu, ketua pembina adalah secara ex officio itu yang menjabat bupati pada saat ini. Jadi ini baru 1 bulan bupatinya itu ganti PJ, yang dulu itu Bapak Rosid Prawoto, terus sudah habis masa jabatan tanggal 23 September kemudian diganti oleh Pak Insinyur Heru Gunadi yang dulu Sekda kan menjadi PJ Bupati. Ini otomatis ketua yayasan, ketua pembinanya itu adalah juga Pak Heru Gunadi saat ini. Kemudian untuk pembina 2 itu juga ex officio itu Bapak Sekretaris Daerah sebagai pembina, wakil pembina. Kemudian ketua yayasannya, untuk pengurus harian itu terjadi ketua yayasan itu ibu wakil bupati, ibu bupati, istri bupati pada saat. Jadi pada saat ini karena bupatinya Pak Insinyur Gunadi, maka ketua yayasannya itu adalah beliau Ibu Siti Fatsolah dari Gunadi yang saat ini ada di samping saya. Kemudian untuk wakil ketuanya itu istri dari Pak Sekda. Kemudian untuk sekretarisnya ini saat ini saya Pak Nari. Ini yang pertama kali masuk struktur kepengurusan sing lanang dhewe Indonesia saya. Dulu berdirinya itu tahun 1989 yayasannya itu terdiri dari istri-istri dari semua pejabat semua di Kaum Magetan. Semuanya perempuan. Sampai tahun 2016 itu semuanya perempuan semua. 2011 saya saat itu kepala SMK Yoso, kemudian saya diangkat
atau dipindahkan karena provinsi waktu itu, terus diambil oleh provinsi, ditugaskan di negeri Pak. Kemudian karena waktu itu terus dari pembinanya itu Pak Nari harus terus ngawal di SMK sehingga saya dimasukkan ke sekretaris. Jadi satu-satunya laki-laki pada itu pengurus yayasan itu saya. Nah itu sekretaris satu, kemudian yang kedua itu dulu memberi sugesti yang apa namanya itu yang di depan ini. Kemudian bendahara itu saat ini dijabat oleh Bu Susi. Ini saya asisten 3 itu saat ini tidak bisa hadir karena beliau sakit mendadak kemarin itu, sehingga 1 hari sebelumnya itu sudah mohon izin tidak bisa hadir. Kemudian ke bendahara 2 itu sekarang rolling dijabat oleh Bu Trisukesi. Kemudian sekretaris 2 ini Pak Ferdi. Pak Ferdi ini mantan asisten 1 gitu. Nah ini belajar Pak. jadi golek konco sing lanang. Kemudian untuk pengawasnya itu pengawasnya ada di Banwas dan juga Ekusio Pak, itu yang pengawas 1 itu dari Kepala Dipora saat ini tidak bisa hadir. Kemudian pengawas 2 itu Pak Sujud Eko, itu selaku apa namanya itu juga mantan Kepala SMK Negeri Bendo itu sehingga. Kemudian yang pengawas 3 itu dari Kepala Dinas PU itu sudah istilahnya di ADRT semacam itu kemarin. Kemudian untuk satu lagi ini Mbak Rindang, ini dari apa yang mendampingi ibu ini artinya juga di yayasan sebagai tenaga administrasi yayasan. Kemudian dari sekolah ini ada Kepala SMK Yasinegoro itu Pak Hamid Manan. Beliau sudah menjabat 2 tahun Pak ya di yang pertama. Kemudian Pak Sumarno selaku wakil kepala bidang kurikulum. Kemudian Pak Subadi itu wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu maka MMK. Nah itu Bapak dan Ibu. Nah untuk itu tadi sudah kami sampaikan bahwa kami di sini istilahnya ingin nimbo ilmu terkait dengan pengelolaan di yayasan maupun di lembaga yang kita pilih. Karena memang untuk saat ini untuk kita akan istilahnya itu menyesuaikan ADRT yang ada, karena ADRT ini dari 89 ini belum berubah. Padahal di undang-undang yayasan kan sudah muncul itu. Nah ini sudah berubah, maka ini akan nanti akan mungkin ada revisi dengan ADRT. Dan juga untuk masalah pengelolaan di sekolah seperti itu. Maka dari itu ini nanti saya juga mohon monggo kita istilahnya, saya yakin ada sesuatu yang bisa kita ambil, mungkin kami bisa mengambil dari SMK Pancabakti di sini, ataupun mungkin dari Joso bisa sebagai barangkali sebagai masukan atau resolusi untuk SMK. Saya kira ngaten kepada semuanya dari kami, dari Bapak Ibu, dan sekali lagi saya juga berharap nanti kemitraan ini antara Yayasan Pendidikan dan Teknologi Pancabakti beserta SMK Pancabakti itu nanti bisa berlanjut dengan mungkin saling bertemu, barangkali di sana juga ada sarangan Pak. Nanti monggo itu kan bisa. Jadi jangan lama-lama lagi
pada kesana. Ya, oh, ini yang kita harapkan nanti bisa saling berlaku. Gampil Pak. Yang penting ada niat, insya Allah. Ngaten Bapak dari kami, saya mohon maaf dan juga mungkin nanti setelah selesai acara ini kami juga akan mohon pamit dan juga tadi nyambung Bapak neng meratan di jalan tadi dalam jalan tulisannya serasa-rasa. Iki sing pokoke urung teko Banjarnegara bener-bener urung urung muncul begitu. Pokoknya itu baru ini langsung dilek. Makanya ini ya tadi nyambung ya gitu. Ngaten dari kami, saya maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.